Perkenalkan, saya Dimas, dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu cloud computing serta layanan AWS atau Amazon Web Services. Dalam era digital ini, cloud computing telah menjadi salah satu teknologi paling revolusioner yang mengubah cara kita bekerja, berinovasi, dan mengelola data. AWS sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini menawarkan berbagai layanan yang bisa digunakan oleh individu maupun perusahaan untuk membangun solusi yang scalable, fleksibel, dan efisien. Di video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar cloud computing, mengapa teknologi ini penting, dan bagaimana AWS bisa membantu memenuhi berbagai kebutuhan Anda, mulai dari penyimpanan data hingga pengelolaan aplikasi. Jadi, pastikan untuk tetap menonton sampai akhir, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. 3 model penerapan komputasi cloud adalah cloud-based on-premises, (lokal, dan hybrid. Mari kita uraikan masing-masing model tersebut. Cloud-based deployment dalam model penerapan cloud-based, Anda dapat merancang, membangun, dan menjalankan aplikasi baru di cloud. Anda pun dapat memigrasikan aplikasi yang telah ada ke cloud. Anda dapat membangun aplikasi tersebut pada low-level infrastructure, infrastruktur tingkat rendah, yang mana memerlukan staf IT Anda untuk mengelolanya. On-premises deployment on-premises juga dikenal sebagai private cloud, cloud privat. Dalam model ini, sumber daya dideploy, diterapkan menggunakan layanan manajemen aplikasi dan teknologi virtualisasi pada data center pribadi sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat meningkat. Hybrid deployment dalam penerapan hybrid, sumber daya berbasis cloud terhubung ke data center on-premises, lokal. Anda bisa gunakan pendekatan ini untuk beberapa situasi. Seperti aplikasi lama yang memang lebih baik dikelola di on-premises atau mungkin karena peraturan pemerintah yang mengharuskan Anda menyimpan data tertentu di data center lokal. Beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan agar semakin yakin untuk memilih komputasi cloud. Ubah pengeluaran di muka menjadi pengeluaran variabel pengeluaran di muka upfront expense mengacu pada data center, server fisik, dan sumber daya lain yang perlu Anda investasikan sebelum Anda menggunakannya. Sedangkan pengeluaran variabel variable expense berarti Anda hanya membayar untuk sumber daya komputasi yang Anda konsumsi. Hentikan biaya pengelolaan dan pemeliharaan data center komputasi di data center seringkali mengharuskan Anda untuk mengeluarkan lebih banyak biaya dan waktu untuk mengelola infrastruktur dan server. Berhenti menebak kapasitas dengan komputasi cloud, Anda tak perlu memprediksi berapa banyak kapasitas infrastruktur yang Anda perlukan sebelum mendeploy aplikasi. Misalnya, Anda dapat meluncurkan Amazon EC2 instance dan cukup membayar untuk waktu komputasi yang digunakan. Bahkan Anda juga dapat melakukan proses scale-in mengurangi atau scale-out memperbanyak kapasitas sesuai permintaan. Manfaatkan skala ekonomi yang masif dengan menggunakan komputasi cloud. Anda dapat mewujudkan biaya variabel yang lebih rendah daripada yang dapat Anda peroleh dari data center on-premise. Penggunaan dari ratusan ribu pelangganlah yang memungkinkan AWS dapat mencapai skala ekonomi economies of scale yang lebih tinggi. Kemudian skala ekonomi ini diterjemahkan ke dalam harga pay as you go yang lebih murah. Tingkatkan kecepatan dan ketangkasan fleksibilitas dari penggunaan komputasi cloud memudahkan Anda untuk mengembangkan dan mendeploy aplikasi. Dengan komputasi cloud, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk bereksperimen dan berinovasi. Tentu ini tak bisa Anda lakukan jika menggunakan data center on-premise. Misal untuk mendapatkan sumber daya baru, mungkin Anda memerlukan waktu berminggu-minggu. Sedangkan dengan AWS, sumber daya baru akan langsung siap diakses dalam hitungan menit. Instance family di Amazon EC2 memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya ada General Purpose Computer Optimized, Memory Optimized, Accelerated Computing komputasi terakselerasi, dan Storage Optimized. Berikut uraiannya. General Purpose Instances instance tujuan umum. Tipe ini memberikan keseimbangan yang baik dari segi sumber daya komputasi, memori, dan jaringan. Selain itu, opsi ini juga dapat digunakan untuk berbagai beban kerja yang beragam seperti server aplikasi web atau repositori kode. Computer Optimized Instances instance teroptimasi untuk komputasi tipe yang satu ini ideal untuk tugas komputasi yang intensif dan berpusat pada prosesor dengan performa tinggi, seperti server game.
HPC High Performance Computing komputasi dengan performa tinggi, atau bahkan pemodelan ilmiah. Memory Optimized Instances instances teroptimasi untuk memori opsi ini didesain untuk memberikan performa tinggi untuk beban kerja yang memproses kumpulan data besar di dalam memori. Seperti relational dan non-relational database atau HPC High Performance Computing. Accelerated Computing Instances instansi terakselerasi untuk komputasi, tipe ini menggunakan perangkat keras akselerator untuk menjalankan beberapa fungsi secara lebih efisien dibandingkan dengan perangkat lunak yang berjalan pada CPU. Contohnya adalah penghitungan bilangan floating point, pemrosesan grafik, dan data pattern matching pencocokan pola data. Storage Optimized instansi teroptimasi untuk penyimpanan opsi ini didesain untuk beban kerja yang membutuhkan akses read, baca, dan write tulis yang tinggi dan berurutan untuk kumpulan data yang besar di penyimpanan loka. Pilihan penagihan Amazon EC2 pertama on demand sesuai permintaan, bayar per jam atau per detik sesuai durasi penggunaan instansi. Cocok untuk penggunaan jangka pendek, pengembangan, pengujian aplikasi, atau beban kerja tidak terprediksi. Tidak memerlukan kontrak, komitmen, atau pembayaran di muka. Kedua, ada savings plans rencana tabungan, komitmen pada penggunaan dolar per jam untuk jangka 1 atau 3 tahun hemat hingga 72%. Berlaku untuk AWS Fargate dan AWS Lambda. AWS Cost Explorer membantu menganalisis penggunaan dan memberikan rekomendasi penghematan. Ketiga, Reserved Instances instansi terpesan, diskon hingga 75% dengan komitmen 1 atau 3 tahun. Opsi Standard, Convertible, dan Scheduled Reserved Instances. Pembayaran all upfront, partial upfront, atau no upfront. Setelah masa komitmen habis, instansi beralih ke tarif on demand jika tidak diperbarui. Dan keempat, spot instances instansi spot memanfaatkan kapasitas tak terpakai dengan diskon hingga 90% dari tarif on demand. Cocok untuk beban kerja fleksibel dan toleran terhadap interupsi. AWS dapat mengklaim kembali instansi dengan pemberitahuan 2 menit sebelumnya. Terakhir ada dedicated hosts host khusus, server fisik khusus untuk memenuhi kebutuhan compliance tertentu. Tidak ada pengguna lain yang berbagi server yang sama. Berikut adalah 5 keuntungan utama menggunakan AWS yang bisa menjadi fokus utama. 1. Biaya efisien pay as you go. AWS menggunakan model pembayaran sesuai penggunaan sehingga Anda tidak perlu biaya di muka untuk infrastruktur. Cocok untuk startup hingga enterprise besar. 2. Skalabilitas tinggi. Anda bisa dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan, baik secara manual maupun otomatis menggunakan fitur seperti auto scaling. 3. Ketersediaan global. AWS memiliki jaringan pusat data di berbagai region di seluruh dunia, sehingga aplikasi tetap cepat dan tersedia dimanapun pengguna berada. 4. Keamanan tinggi dengan enkripsi data, firewall, dan standar keamanan internasional seperti ISO 27001, AWS memastikan data dan aplikasi tetap aman dari ancaman. 5. Layanan lengkap dan beragam. AWS menyediakan lebih dari 200 layanan, termasuk computer, storage, database, dan AI atau ML, mendukung berbagai kebutuhan bisnis dari yang sederhana hingga kompleks. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan berkembang. See you next time.